Kalau seni itu sukanya seni apa? Ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Hal pertama memang di awal-awal pandemi ya, saya banyak sekali mencoba mencari informasi tentang ini pandemi apa ya, Iya. dia makhluk apa gitu sebetulnya. Apa yang harusnya kita awasi, apa yang harus kita amati gitu. Nah ternyata selain virusnya dan bagaimana kita terpapar pada virus, dampak dari pandemi ini sendiri menurut saya sangat menarik gitu. Dampaknya itu bukan cuma dampak secara kesehatan fisik kita, tapi juga dampak sosial, budaya dan lain-lain. Karena itu salah satu kajian yang menarik perhatian saya adalah tentang stres ya, yang dihadapi orang ketika di masa pandemi dengan penuh banyak ketidakpastian ini. Jadi itu yang kewaspadaan pertama yang saya bangun, bahwa situasi ketidakpastian itu menyebabkan rasa tegang yang bisa jadi berlebihan gitu, dan karena itu perlu cara untuk mengurai stres tersebut. Jadi upaya-upaya kita punya banyak cara sebetulnya sebagai individu ya. Misalnya saja mungkin kontak secara langsung harus berkurang, tapi kan telepon bisa dilakukan, ya kan? Video call bisa dilakukan gitu misalnya. Ya kita nggak bisa tatap wajah, tapi ada cara lain kita bisa menggunakan teknologi informasi dengan membuat kita tetap punya relasi sosial itu. Atau yang kedua, kita punya hobi yang bisa kita kembangkan gitu. Untung hobi saya agak sederhana ya. Hobi saya kan saya senang makan enak gitu. Jadi agak sederhana gitu, bahagia saja saya dengan itu. Pantang makan gak enak. Nggak ada saya. Karena menurut saya pantang makan nggak enak itu lebih pada selera sebetulnya kan ya gitu. Yang pantang itu adalah makanan yang nggak sehat sebetulnya. Makanan nggak sehat itu termasuk yang kalau dia diolah dengan terlalu misalnya dengan perasa yang banyak, fast food dan lain-lain, ya mungkin kita perlu lebih waspada tentang itu. Tapi every now and then selalu ada cheating days ya, gitu. Menurut saya minimal ya kalau di saya. Jadi misalnya kadang-kadang ya ada juga keinginan untuk makan fast food aja gitu ya, ada itu. Dan saya bukan yang maksudnya 100% semua healthy food yang harus ada organik gitu misalnya ya, atau bahkan ada yang vegan atau yang lainnya gitu, nggak sampai se ekstrem itu masih sebetulnya. Tapi memang saya berusaha untuk menggunakan ataupun makan masakan yang saya tahu dia dari mana, saya tahu kebersihannya, saya tahu mungkin penggunaan penyedap itu dikurangi dengan maksimal gitu ya, dan juga sumber makanannya diupayakan yang bukan rekayasa genetik gitu, karena dia akan mempengaruhi metabolisme, hormon dan lain-lain. Seingat saya nggak punya saya pantangan sama sekali gitu. Kecuali hal-hal yang memang dianggap itu bertentangan aja gitu misalnya. Kalau sekarang nggak ada yang secara spesifik. Dulu memang waktu saya kuliah dan cukup lama setelah kerja itu saya aikido. Cuma karena ada masalah dengan tulang tangan dan lain-lain gitu, karena dia kan agak high impact ya, gitu. Jadi disuruh untuk dihentikan. Saya sekarang lebih banyak jalan. Saya senang mengambil waktu untuk jalan kaki keliling gitu ya, 1 jam gitu sambil mempelajari kehidupan yang berbeda gitu. Karena Jakarta ini banyak anomalinya ya. Di tengah gedung-gedung besar, kalau kita ambil waktu jalan 1 jam ke kampung-kampung, itu dunianya beda sekali gitu. Jadi buat saya itu bagian dari ya tadi, jalan kan juga bisa pakai masker ya, jadi nggak bersentuhan dan lain-lain gitu. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Saya sebetulnya kalau bekerja, terutama kalau menulis itu lebih gampang buat saya untuk menyelesaikan kerjaan kalau dengan musik. Tapi saya nggak bisa main alat musik. Penikmat musik. Saya penikmat musik. Saya nggak yakin kalau menyanyi saya baik, tapi kalau saya pengen nyanyi, saya nyanyi aja gitu. Saya juga nggak punya keterampilan jahit menjahit ya, gitu misalnya. Karena dari kecil sebenarnya saya lebih senang bertukang. Saya itu cita-cita saya adalah bisa bikin alat-alat tukang yang minimalis itu loh mas, rumah yang minimalis itu misalnya.
Enggak. Misalnya meja yang kemudian bisa dilipat-lipat, kemudian bisa transforming gitu jadi meja yang lain gitu. Itu impian gitu sebetulnya. Belum kesampaian sampai sekarang. Belum kesampaian karena kerja di Komnas Perempuan waktunya panjang ya. Jadi itu itu barang agak rumit gitu. Tapi ya minimal kalau cuma hal-hal kecil gitu ya di dalam rumah yang butuh perbaikan gitu, saya nggak terlalu khawatir kalau misalnya untuk bertukang cuma sekedar maku dan lain-lain itu bisa saya lakukan. Karena memang dari dulu saya lebih senang berkebun dan bertukang dibandingkan dengan pekerjaan yang buat saya agak lebih statis ya. Satu-satunya pekerjaan yang statis yang bisa saya lakukan tuh di depan komputer ngetik. Itu tahan berapa jam? Di masa pandemi di mana kadang-kadang Zoom binar itu dan rapat-rapat betul-betul padat gitu. Saya bisa duduk di depan komputer ya dari mulai buka komputer mungkin sekitar jam 8 sampai jam 10 malam mungkin. Ya dengan beberapa break lah ya. Dengan beberapa break gitu. Tapi kalau dalam kadang-kadang mau nggak mau makan siang juga sambil tetap di komputer. Biasanya yang saya lakukan adalah memastikan saya bangkit dari kursi. Gitu. Jadi ada meskipun dia tetap kan kalau Zoom binar kita tetap bisa pakai suara ya gitu misalnya. Tapi saya juga sangat hati-hati untuk menggunakan headset karena menurut saya penggunaan yang terlalu masif tanpa kita sadari bisa jadi lepas pandemi ini malah kita kehilangan indera yang lain ya. Dan telinga itu kan salah satu bagian dari tubuh yang selnya tuh tidak bisa tumbuh. Saya tuh kadang-kadang selalu begini, ketika ditanya apa pesannya untuk perempuan, saya selalu bilang gini, anak perempuan itu dari kecil, sepengetahuan saya, dan karena saya anak perempuan gitu ya, dia dipesankan begitu banyak hal. Mulai dari hati-hati kalau jalan, ya kan, jangan mau ditegur orang asing, ya kan, hati-hati kalau jumpa dengan orang asing gitu misalnya. Orang asing itu maksudnya yang kita nggak kenal ya, bukan orang luar negeri gitu. Atau bahkan yang anekdotal itu kan jangan mau langsung percaya sama laki-laki gitu misalnya, kan itu banyak ya yang dia pesankan kepada anak perempuan gitu. Karena itu sekarang saya lebih senang tuh bilang gini, sebetulnya yang kita harus pastikan juga adalah kawan-kawan yang laki-laki mendapatkan pesan yang sama gitu, bahwa kawan-kawan laki-laki juga bisa menjadi korban tapi juga punya potensi menjadi pelaku. Karena itu mungkin yang kita perlu lakukan adalah mari kita kerja bareng gitu untuk sama-sama berusaha untuk mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan kita.